Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di El Kasus dengan aku El Saf. Dan kali ini aku ingin membawakan satu berita, di mana berita ini itu sangat-sangat membuat rakyat Indonesia senang mungkin ya, atau mungkin pemerintahnya yang senang juga gitu, karena hacker yang menjebol situs negara kita kemarin yang kita bahas kemarin itu akhirnya mau mengembalikan atau mau ngasih kuncinya. Tuh, ya ini menurutku kalau memang beneran ya alhamdulillah, berarti negara juga diuntungkan gitu kan ya. Dan kita ya nunggu permintaan maaf dari Menkominfo. Itu aja sih sebenarnya ya kan. Karena ya sampai saat ini pun juga berita ini ya aku masih belum tahu lah ya. Kayak Menkominfo itu minta maaf soal jebolnya tata negara ini gitu kan ya. Ya kita tunggu aja permintaan maafnya secara terbuka dari Menkominfo dan BSSN atau PDN gitu kan ya. Jujur aku ngobrol ini tuh nggak pakai skrip, nggak pakai apa tulisan-tulisan gitu, nggak Rek, gitu. Jadi ya apa adanya aja. Dan ya aku seneng aja kalau misalkan hacker itu mengembalikan, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata hacker juga tunduk sama pemerintahan kita, yaitu Menkominfo gitu kan ya. Dan semoga ya kedepannya pemerintah bisa lebih ketat lagi menjaga data ini. Aku nggak tahu ini hacker itu mengembalikan data negara itu karena kasihan, atau mungkin karena memang respect, atau mungkin karena ada hal lain gitu. Aku masih nggak bisa memberikan opini karena ini berita yang menurutku sangat sensitif. Dan itu mungkin berita yang pertama. Dan berita yang kedua adalah kita harus mengakui bahwa cyber kita itu lemah, keamanan kita itu lemah. Dan semoga nanti kedepannya pemerintah itu bisa mencari orang-orang yang lebih berkompeten di bidang teknologi, yang lebih canggih lagi, yang bisa membobol atau menjaga situs keamanan kita gitu kan. Karena ini sifatnya data negara gitu kan. Dan bahkan sebelumnya itu aku juga pernah bilang kan ya, bahwa data negara itu nggak di backup. Ya mungkin dari sini kalau misalkan itu sudah dikembalikan datanya, pemerintah lebih giat lagi bekerja menjaga atau mungkin membackup setiap data yang masuk, atau mungkin setiap hari kadang-kadang ada backupan. Kan aku nggak terlalu paham soal software, soal IT, soal situs-situs gitu, aku nggak terlalu paham. Ya mungkin itu aja. Dan aku kemarin juga mendapatkan berita bahwa jadi bocornya itu sebenarnya kok kameranya nggak enak aja. Udah. Jadi kemarin itu ya, data negara itu bocornya tanggal 17 gitu, terus laporannya itu tanggal 20 dan dipublikasikan kepada masyarakat itu tanggal 24. Ya itu lumayan janggal lah ya. Dan aku nggak tahu ya kira-kira kedepannya ini apa yang akan dilakukan oleh Kominfo. Kominfo itu akan melakukan apa kedepannya gitu, aku nggak terlalu paham banget. Kita tunggu aja update-nya dari Kominfo. Dan ya kita tahu Indonesia itu banyak anak mudanya yang pintar, cerdas, yang benar-benar cyber, dan mungkin juga lebih pintar dalam menjaga sebuah data. Atau mungkin kalau misalkan aku menghalu jadi menteri ya, aku mungkin akan mencoba membuat sebuah perlombaan hacker rahasia, yang dimana perlombaan itu mungkin dicari anak muda yang benar-benar bertalenta menjadi hacker. Aku yakin sih ya, mungkin banyak banget yang berlomba-lomba ikut dalam perlombaan itu. Dari yang awalnya nggak tahu jadi pinter, jadi cerdas, kan nggak tahu ya. Karena menurut beberapa artikel yang aku baca itu ada banyak hacker Indonesia yang sangat ditakuti dunia, yang bisa membobol Windows, membobol keamanan negara luar, dan masih banyak lagi. Aku nggak berani untuk komentar lebih banyak soal pemerintahan. Aku yakin orang-orang di sana lebih paham daripada aku yang komentar, karena aku nggak punya basic apa-apa. Basicku hanya membaca artikel, atau mungkin hanya menyatukan berita-berita, dan aku membawakan buat kalian. Dan itu aja mungkin berita hari ini, dan semoga kedepannya Menkominfo itu, BSSN juga lebih ketat lagi menjaga data negara, karena identitas negara itu sangat penting, Rek. Bayang lu misalkan KTP-mu moro-moro digawe pinjol mbek wong luar negeri ngono ya apa coba. Terus moro-moro pas kon ben sugih ngono ya. Terus tiba-tiba pas kon pingin ngredit omah ngono. Ternyata di bank Indonesia gitu datamu itu ternyata udah dipakai sama orang lain, dan untuk membeli barang-barang mahal, dan kamu meninggalkan banyak utang. Bayang lo nek koyo ngono, pasti serem banget, ya kan?
Jadi ya mungkin himbauan buat teman-teman sekalian semuanya, sekalian kayak formal banget ya. Ya lebih pintar-pintar menjaga data lah ya. Jangan mudah banget ngasihkan foto KTP, jangan mudah banget ngasihkan identitas kalian ke orang yang baru dikenal atau bahkan teman sendiri. Itu bahaya, bahaya banget. Karena identitas mau gimana pun itu tetap ya itu yang membawa kita gitu loh. Ya mungkin itu aja. Ya mungkin itu aja berita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Ya maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak belibet karena ini pertama kalinya aku ngomong tanpa skrip. Sebelumnya aku pakai skrip tapi poin-poinnya gitu ya. Dan silakan komentar kalau kalian nggak suka videonya. Bebas. Terima kasih.